Banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Pemirsa, inilah kondisi detik-detik kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal tersapu banjir bandang pada Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam. Hujan deras yang mengguyur sejak siang hari membuat sungai Gung meluap. Air bah berwarna keruh turun dari lereng Gunung Slamet membawa batu, pasir, dan ribuan material pipa air panas. Dampak dari kejadian ini, kolam pemandian air panas Pancuran 13 yang menjadi ikon wisata Guci hilang tergerus banjir. Hingga Sabtu malam tidak ada laporan korban jiwa, namun kerusakan fasilitas wisata tergolong parah dan menimbulkan kerugian besar. Pemirsa, memasuki akhir tahun, sejumlah daerah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim yang mengakibatkan terjadinya sejumlah bencana. Lantas, bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi potensi datangnya bencana susulan sebagai dampak dari cuaca ekstrim? Sudah hadir bersama kami pagi ini melalui sambungan video Ibu Dwi Korita Karnawati, pakar manajemen bencana. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dwi Korita. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Hijul. Waalaikumsalam. Ibu, memasuki akhir tahun banyak terjadi bencana seiring dengan terjadinya cuaca ekstrim di Indonesia. Menurut Anda, langkah apa yang bisa dilakukan masyarakat agar bisa meminimalisir dampak dari kondisi seperti saat ini, Ibu? Ya, yang pertama masyarakat harus mewaspadai posisi berada itu ada di zona yang rawan bencana apa. Misalnya di pinggir sungai atau di lembah sungai, berarti rawan bencana banjir bandang. Atau di dekat lereng gunung, berarti rawan longsor. Nah, sehingga setelah tahu posisi, terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Kemudian juga berkoordinasi dengan pihak aparat setempat ya untuk menyiapkan. Misalnya kita tinggal di pinggir sungai, sudahkah kita menyiapkan jalur evakuasi kalau tiba-tiba ada peringatan dini hujan lebat atau ekstrim? Kemudian sudahkah disiapkan tempat evakuasi yang aman? Kemudian di rumah masing-masing apakah sudah menyiapkan segala perlengkapan apabila harus sewaktu-waktu mengevakuasi diri, misalnya lampu senter, ya, kemudian HP dan baterainya udah siap, kemudian juga kelengkapan untuk kesiapsiagaan bencana, obat-obatan, dokumen-dokumen yang penting, pakaian, makanan misalnya untuk 2 hari, botol minuman untuk 2 hari. Kemudian tadi lampu senter sudah ya, kemudian juga misalnya mantel, jas hujan, apalagi apabila memiliki anak-anak, persiapan untuk anak-anak. Dan yang paling penting apabila ada lansia atau difabel, menjadi prioritas harus koordinasi dengan aparat setempat yang menjadikan prioritas untuk mendapat pertolongan pertama. Jadi sebaiknya aparat setempat di level desa, kecamatan, kabupaten sudah mulai menyiapkan rumah-rumah mana yang di situ ada orang-orang atau lansia, anak-anak atau sosok yang difabel. Itu harus mendapatkan prioritas dalam pertolongan pertama sebelum terjadi bencana, saat harus evakuasi. Semuanya harus disiapkan dalam rencana kedaruratan atau rencana kontingensi. Jadi saat ini adalah tahap kesiapsiagaan, jadi semuanya perlu disiapkan sebelum terjadi bencana. Doanya terus berdoa agar tidak terjadi bencana, namun tetap siap dan waspada, tidak panik. Demikian. Baik, Ibu, saat ini kan banyak korban banjir bandang dan tanah longsor yang sudah kehilangan rumah mereka. Nah, apakah lokasi rumah yang terdampak tersebut masih aman, Bu, untuk ditempati di kemudian hari? Itu sebaiknya harus dikaji lebih dahulu.
tidak langsung diputuskan. Dilihat lebih dahulu, apakah lokasinya masih benar-benar di sungai. Jadi kadang sungainya itu terlalu lebar, terlalu besar, sehingga endapan-endapan sungai itu seolah-olah sudah di luar sungai. Jadi perlu dicermati lebih dahulu. Apalagi apabila sungainya sudah penuh gelondongan-gelondongan kayu, maka aliran sungai itu akan membelok, mencari tempat yang lebih mudah dilalui air. Itu harus diperhatikan lokasi tempat tinggal itu apakah berada di jalur air akan membelok atau berada di tempat yang lebih tinggi dan aman. Jadi perlu dicek lebih dahulu atau dipetakan ya, tentunya tidak sendirian ya. Ini kan kolektif ya, dengan aparat setempat ya, dengan pihak yang berwenang untuk memastikan apakah rumah tinggal itu benar-benar di tempat yang aman. Jadi tidak langsung seketika diputuskan ya. Jadi harus ada koordinasi dan pengecekan di lapangan. Demikian. Ibu, menurut analisa Anda, wilayah mana saja Bu di Indonesia yang saat ini berpotensi atau rawan terdampak musibah akibat cuaca ekstrim? Sebetulnya kalau cuaca ya, saat ini kan seluruh wilayah Indonesia sebagian besar ya, itu kan sudah memasuki musim hujan. Di musim hujan ini, apalagi ini di bulan Desember, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada puncak musim hujan. Jadi sudah sepatutnya kita semua harus mewaspadai, bahkan siaga cuaca ekstrim tanpa panik, tanpa menakut-nakuti. Kalau kita siap, tentunya insya Allah tidak panik dan tidak ketakutan. Caranya siap bagaimana? Terus monitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Dan akan diberikan informasi perakiraan cuaca 6 hari ke depan untuk setiap jam atau setiap 3 jam, bahkan akan diberikan peringatan dini beberapa atau 3 jam sebelumnya hingga 30 menit sebelumnya. Sehingga agar tidak panik, terus monitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini tersebut, dan pastikan lokasi Anda berada itu rawan bencana apa. Apakah banjir, longsor, banjir bandang, atau bencana gempa atau erupsi gunung api, itu yang harus diwaspadai sehingga bisa menyusun rencana apa yang harus dilakukan saat menerima peringatan dini untuk penyelamatan diri dengan meninggalkan tempat yang tidak aman tersebut ke tempat yang lebih aman. Perlu ditutup zona yang tidak aman itu oleh pihak aparat setempat, jalur buka tutup menyesuaikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG. Demikian. Nah, Ibu, ini kan saat ini sudah memasuki masa libur panjang nih. Di tengah cuaca ekstrim yang seperti saat ini, tempat seperti apa yang sebaiknya dihindari untuk didatangi? Sebetulnya, kalau terus memanfaatkan informasi BMKG, itu bisa diatur. Jadi BMKG itu selalu memberi informasi hujan akan lebat, atau hujan ringan, atau hujan sedang. Dan mulai jam berapa sampai jam berapa. Sehingga konsepnya adalah planning, merencanakan, dan bahkan hari apa sampai 6 hari ke depan. Sehingga kita bisa menghindari kalau diprediksi cuacanya akan hujan lebat, ya kita pada hari itu, jam itu jangan ke sana. Tapi nanti kan ada cuaca cerah, kita bisa ke sana. Nah, tempat-tempat yang harus diwaspadai, ya, diwaspadai atau dihindari saat peringatan dini atau kondisi hujan adalah yaitu hujan yang lebat hingga sangat lebat bahkan ekstrim, misalnya lereng-lereng gunung, apalagi jalannya sempit. Kalau jalan sempit untuk evakuasi kan nanti berdesak-desakan. Kemudian juga di lembah-lembah sungai. Ya, ini kalau di situ banyak orang, cara kita evakuasi juga akan kesulitan. Sehingga cek lagi informasi jam berapa, hari apa, kita sebaiknya tidak ke sana. Jadi saya tidak mengatakan jangan ke sana, tidak. Tetapi ikuti informasi cuaca itu, lalu perencanaan kita menyesuaikan kapan aman untuk ke sana. Demikian. Ibu, BMKG kan memprediksi cuaca ekstrim masih akan berlanjut hingga awal tahun depan. Lalu kebijakan apa menurut Anda yang bisa diambil pemerintah untuk menghadapi hal tersebut? Nah,
kita ini kan memasuki Nataru ya, tentu banyak mobilitas masyarakat dan wisata. Nah, itulah mestinya pemerintah saat ini sudah menyiapkan rencana kontingensi atau rencana kedaruratan bila tiba-tiba atau sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrim. Misalnya membuka tutup jalan ya, atau terus memberikan informasi kondisi cuaca dan peringatan dini. Kemudian menyiapkan jalur evakuasi tadi, menyiapkan seluruh perlengkapan ya untuk fasilitas evakuasi, bahkan melakukan modifikasi cuaca. Kalau misalnya jalan tolnya padat dan di situ misalnya ada jembatan, potensi terlanda banjir ya. Nah, ini modifikasi cuaca bisa dilakukan beberapa hari sebelum yang diprediksi hujannya akan lebat. Karena kalau langsung dilakukan di saat hujan lebat, itu juga akan kesulitan menyemai awan-awan hujan untuk diturunkan di luar zona yang bahaya. Tapi modelnya dicicil dikredit ya, menurunkan awan hujan itu kalau sudah terlampau tebal itu kan juga sulit. Sehingga insya Allah pemerintah mestinya udah biasa melakukan hal tersebut, tinggal bagaimana intensitas atau magnitude untuk lebih menggalakkan upaya-upaya yang sudah biasa dilakukan pemerintah dalam skala yang lebih masif. Karena cuacanya saat ini kondisinya juga menuntut kemasifan kita dalam bersiaga. Demikian. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita atas waktunya dan juga informasinya bersama kami Bu. Selamat pagi.